Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil qail innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ayah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Para masyayikh, para habaib, dan para pemirsa media Ansor yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah, pada kali ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bahwasanya Allah banyak hal yang dijadikan tamsil oleh Allah sebagai bentuk perumpamaan bagi umat manusia. Dalam Al-Quran disampaikan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menjadikan tamsil nyamuk atau yang lebih dari itu. Maka di bulan puasa ini, marilah kita sedikit merenung mengapa manusia diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa dalam kehidupan umat manusia. Kita tahu Allah membuat sekian banyak makhluk hidup. Satu di antaranya adalah kupu-kupu. Dalam proses kehidupan kupu-kupu ada daur kehidupannya yang disebut dengan metamorfosis. Kupu-kupu dalam proses metamorfosisnya, ia akan melalui 4 tahapan. Pertama, ia menjadi telur, menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan jadilah ia seekor kupu-kupu atau imago. Para pemirsa yang saya cintai, kupu-kupu berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Tidak ada makhluk hidup yang mengalami proses kehidupan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari sebuah telur yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian ia menjadi larva, di mana ia menjadi seekor ulat yang kadangkala ia menjadi musuh dari manusia. Karena ia hidup hanya mementingkan untuk makan, dan memenuhi kebutuhan nafsunya. Sehingga sering kita menemui dalam pertanian, dalam tanaman, bahkan dalam kehidupan kita takut dengan ulat. Tetapi dalam proses daur hidup seekor kupu-kupu, ia mengalami yang namanya pupa. Pupa atau kepompong adalah sebuah proses kehidupan yang harus dilalui oleh seekor kupu-kupu untuk menjadi seekor kupu-kupu. Dalam proses menjadi kepompong, ia tidak cukup hanya membutuhkan 1 atau 2 hari, tetapi ia butuh sampai 20, bahkan ada yang sampai 2 tahun menjadi kepompong. Tetapi alhasil dari hikmah ketika ia menjalani proses menjadi pupa atau kepompong,
jadilah seekor kupu-kupu yang begitu cantik dan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ketika bunga berdekatan dan disentuh oleh seekor kupu-kupu, maka buah akan menjadi tumbuh dari bunga yang mendapatkan sentuhan dari kupu-kupu. Dalam proses pembuahan setiap tumbuhan yang berbunga. Para pemirsa yang saya cintai, hal menarik dari kepompong atau pupa yang harus dilalui oleh seekor kupu-kupu adalah merupakan tamsil yang dibuat oleh Allah untuk kita. Bagaimana kita menjadi seorang makhluk yang begitu indah dan cantik di hadapan Allah. Allah dalam Al-Quran menyampaikan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang begitu mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu dalam proses wujudnya ibadah puasa adalah karena ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata takwa di sini begitu sinergis, begitu jelas, yang menunjukkan bahwa bagaimana kita diciptakan Allah menjadi makhluk yang begitu indah, yang begitu mulia di hadapan Allah. Dan satu di antara bentuk metamorfosis kita agar kita menjadi seorang yang bertakwa adalah berpuasa. Oleh karena itu, puasa merupakan bentuk sebuah ibadah, sebuah lakon yang harus dilakukan oleh seorang manusia agar fitrahnya sebagai manusia yang begitu indah di hadapan Allah itu menjadi nyata. Oleh karena itu, ketika kita menilik apa sejati dari puasa, Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa itu ada 3 macam. Yuqalu as-shaum salasu darajat. Puasa itu ada 3 derajat. Shaumul awam wa shaumul khawas wa shaumul khawasil khawas. Shaumul awam adalah puasa biologis. Shaumul khawas adalah puasa moral. Shaumul khawasul khawas adalah puasa eksistensial. Begitu indahnya Imam Ghazali menggambarkan apa hakikat dari puasa dan bagaimana tahapan seorang manusia mencapai kesejatiannya sebagai seorang manusia. Tahapan kepompong dari metamorfosis manusia yang harus dilalui berupa puasa adalah yang pertama, shaumul awam, puasa biologis. Puasa biologis adalah puasa dalam rangka hanya mencegah bagaimana seseorang tidak terjerumus untuk menuruti hawa nafsu dhahiriyah, yaitu berupa makan, minum, atau kebutuhan seksual. Namun demikian, begitu bijaksananya Allah, orang yang berpuasa meskipun hanya puasa biologis, maka puasanya sudah dianggap sah ketika ia tidak makan, tidak minum,
tidak memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan seksualnya di waktu ia berpuasa. Namun kalau tahapan ini hanya dicukupkan demikian, maka keindahan dari seorang manusia di hadapan Allah belumlah begitu indah. Maka tahapan kedua yaitu shaumul khawas, puasa moral harus ditingkatkan dan ditapaki. Apa puasa moral, puasa khawas? Yaitu puasa yang mencegah 5 hal agar ini tidak ia lakukan selama ia melakukan puasa. Yang pertama, ghaddul basar an kulli ma yudhimmu syar'an, yaitu menahan pandangan dari segala hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibah wal kadzbi wan namimah wal yaminil ghamus, yaitu moralitas mulut, moralitas lisan yang hendaknya selalu terjaga dari ghibah, dari perkataan bohong, dari adu-adu, dan dari sumpah yang bohong. Yang ketiga, kaful udhun anistima'i kulli makruh, yaitu moralitas yang dilakukan oleh telinga. Hendaklah telinga ini menghentikan dari mendengar apapun yang itu dimakruhkan atau segala sesuatu yang buruk. Yang keempat, kafu jamil a'dha anil makarih wa kaful batni anis syubhat fi waqtil iftar, mencegah seluruh anggota badan dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, dan mencegah perut dari masuknya segala hal yang syubhat, bukan yang haram, lebih-lebih yang haram, yang syubhat di waktu ia berbuka. Idla makna lis-shaum anit ta'amil halal tsummal iftar alal haram, karena puasa dari makanan halal kemudian berbuka dari sesuatu yang diharamkan, itu menjadikan puasa tidak bermakna. Yang kelima, alla yastaksira minal halal waqtal iftar bihaitsu yamlau batnahu, moralitas untuk tidak memperbanyak, memperkenyang perut pada saat berbuka puasa. Para pemirsa yang saya hormati, puasa yang ketiga adalah puasa eksistensial, yaitu shaum khawasil khawas, puasanya orang yang khusus dan istimewa, yaitu puasanya para anbiya dan para aulia. Puasa mereka adalah shaumul qalbi anil humumid daniyah wal afkari dunyawiyah wa kaffi amma siwallah bil kulliyah, puasa yang dilakukan oleh hati dari segala hal yang rendah, yang hina, dan memikirkan hal yang bersifat dunyawiyah, dan usaha mereka untuk mencegah dari segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala bil kulliyah, secara keseluruhan. Puasa mereka adalah fa'idha tafakkaru hadha as-sha'im fi ma siwallah yahsulul fitru min shaumih, tatkala orang-orang yang berpuasa secara khawasul khawas, mereka berpikiran tentang hal selain Allah, maka batallah puasa mereka. Dan tentulah
ini bukanlah tingkatan dari kita. Karenanya hal yang mendasar yang menjadi tujuan dari puasa adalah bagaimana kita menjadi manusia yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang manusia yang bertakwa, seorang manusia yang punya moralitas di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa sekalian. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.